bukan mainan perempuan. Marjan sih gua. Gua Korma. Marjan sama Ramayana. Paling Marjan kali ya. Ada iklan Marjan itu tuh pasti. Kalau lo Sam? Marjan juga sih. Bulan puasa adalah bulan yang penuh godaan. Apalagi banyak banget iklan makanan atau minuman yang memperlihatkan betapa enak atau segarnya produk mereka. Ngomong-ngomong soal iklan, satu brand yang pasti ngiklan pas bulan Ramadan adalah Marjan. Iklan mereka selalu berhasil memikat orang dengan tema nilai-nilai Ramadan dan pastinya kesegaran yang ditunjukkan saat para aktor meminum sirup marjan. Di Twitter, netizen udah ramai banget ngomongin tentang iklan marjan yang menjadi salah satu gong masuknya bulan Ramadan. Tapi kenapa ya kita suka kepikiran marjan pas bulan puasa? Strategi apa sih yang mereka lakukan sampai bisa dikenal seperti itu? Yuk kita bahas sama-sama. Seasonal marketing di bulan puasa. Teknik marketing yang menggunakan momentum hari-hari besar adalah teknik seasonal marketing. Seasonal marketing adalah strategi pemasaran yang menggunakan hari-hari besar sebagai panggung untuk meningkatkan awareness sebuah brand. Tapi, bukan berarti mereka campaign di hari-hari penting aja. Namun, intensitas campaign mereka di hari-hari besar bisa berkali-kali lipat nih. Dalam case study brand Marjan, mereka selalu menggunakan momentum bulan puasa untuk campaign besar-besaran. Disinilah mereka nge-build citra brand mereka sebagai produk yang dikonsumsi pada bulan puasa. Sampai orang akhirnya mengasosiasikan brand Marjan dengan bulan puasa. Marjan dan teknik seasonal marketingnya. Teknik yang berulang kali digunakan Marjan adalah ngiklan. Marjan secara aktif menaruh iklan mereka di platform yang berbeda-beda. Seperti radio, media cetak, dan salah satu yang terkenal pastinya di TV. Menurut narasumber kami, ini menjadi hal penting yang bukan hanya untuk Marjan, tapi untuk semua brand. Iklan ini sangat berpengaruh sekali ya buat brand image, terutama ke audiens, karena dia pintu gerbang pertama. Orang pasti akan melihat brand atau image dari brand tersebut pasti dari iklan dulu. Jadi awareness orang dicapai ya pasti dari ngeliat iklan dulu. Treatment iklan Marjan juga menarik nih. Biasanya mereka mengeluarkan iklan mereka secara episodik. Biasanya pas awal Ramadan, pertengahan, dan yang terakhir mendekati hari Lebaran. Dari sisi penggunaan serial sendiri ini sangat efektif ya, karena kan biasanya orang-orang sangat menunggu kelanjutan cerita kalau ada sebuah cerita yang bersambung. Marjan tidak nanggung-nanggung mengeluarkan dana buat ngiklan. Dari data yang kita dapatkan dari AdSense, pada tahun 2015, Marjan menghabiskan 428,190 miliar rupiah untuk ngiklan. Dan itu belum dengan edition 207,22 miliar rupiah yang dikeluarkan di 2 minggu sebelum bulan puasa. Strategi inilah yang membangun rasa penasaran para audiens dan menjadikan iklan Marjan ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Brand Marjan punya cerita. Tapi ngiklan saja tidak cukup nih untuk membentuk persepsi orang terhadap sebuah brand. Konten dari iklan pun menjadi bagian penting untuk menjaring following yang lebih tinggi. Biasanya, iklan-iklan di seasonal marketing juga mengandung nilai-nilai yang berhubungan dengan hari besarnya. Penggunaan budaya di dalam iklan, karena ini bisa jadi metode pendekatan di mana orang akhirnya merasa sangat terikat atau dekat dengan iklan tersebut. Dan bisa dilihat dari tahun sebelumnya pun, Marjan sudah menanamkan manisnya bulan Ramadan dan terus-menerus secara konsisten menunjukkan pesan-pesan bulan Ramadan di setiap iklannya. Punya konflik, punya segala macamnya, lalu saat mereka berpuasa, berjuang melawan hawa nafsu dan segala macamnya. Lalu yang ketiga akhirnya menuju kemenangan, di mana mereka lebaran. Jadi memang yang dijual di sana adalah kebersamaan saat lebarannya. Marjan sudah secara strategis menggunakan nilai-nilai Ramadan sebagai cara menarik empati para penonton. Kalau kita lihat dari iklannya, biasanya Marjan menunjukkan scene yang berhubungan dengan bulan puasa, seperti misalnya kebersamaan keluarga, meriahnya lebaran, dan juga atribut-atribut lainnya. Jadi sih iklan ya. Soalnya iklan Marjan salah satu penanda bulan Ramadan udah mau datang.
Mungkin lebih ke pendekatan keluarga kali ya kalau Marjan, karena kan selalu kalau yang gue lihat itu selalu akhirannya tuh ngumpul bareng keluarga gitu-gitu sih. Biasanya sih yang gue ingat adalah cerita-ceritanya sih. Jadi kayak misalkan cerita-ceritanya Marjan itu kan kayak dia mau buka puasa atau dia lagi puasa. Iklan Marjan juga secara aktif menunjukkan budaya lokal di setiap iklannya. Bisa dilihat dari iklan mereka di tahun 2021. Untuk iklan Marjan 2021 ini sangat menarik ya, karena konsepnya sendiri mencoba menggunakan konsep superhero. Walaupun yang dipakai ceritanya memang budaya sekali, tapi cukup masuk di sana. Jadi secara visual memang sangat menarik, ceritanya juga menarik. Kedekatan ini juga dibangun dari setting yang dibentuk dari iklannya. Bagaimana mereka mengulik budaya Indonesia dan dimasukkan ke nilai-nilai di bulan puasa. Inilah cara Jitu Marjan yang berhasil membentuk citra brand mereka sebagai brand yang dikonsumsi di bulan Ramadan. Tapi dampaknya seperti apa sih ke Marjan? Pastinya awareness terhadap sebuah brand adalah hal yang sangat penting. Karena awareness adalah gerbang pertama yang konsumen lewati untuk membeli sebuah produk. Untuk awareness-nya sendiri dan terutama efektif atau tidak menggunakan serial bersambung seperti itu bisa dibilang sangat efektif ya. Dan melihat Marjan yang berhasil membentuk citranya sebagai sirup yang dikonsumsi saat bulan puasa, pastinya akan meningkatkan penjualan mereka di bulan tersebut. Setidaknya, Marjan akan mengalami peningkatan sales. Pada tahun 2010, Marjan sudah mengalami kenaikan sales saat ngiklan di bulan puasa. Di tahun 2010, Marjan hanya mengambil 29% dari pasar sirup di Indonesia. Dan pada tahun 2011, mengalami peningkatan menjadi 34%. Kita bisa ambil kesimpulan dampak seasonal marketing secara real dari studi kasus Marjan. Nah, menurut kalian iklan Marjan tahun ini bakal kayak gimana nih? Yuk langsung aja diskusiin di comment section di bawah.